Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Apa kabar? Semoga kabar baik ya, selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu dalam perlindungannya, selalu dalam rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Ya, yang sakit semoga segera diberikan kesembuhan. Untuk yang menderita atau mendapatkan masalah problem dalam kehidupan, semoga segera diberikan jalan keluar. Dan untuk yang menunggu jodoh, ya, segera dipertemukan dengan jodohnya. Masih bersama aku di channel reading pembacaan secara acak, ya, energi tarik secara acak, dimana kalian menemukan video ini, ya, dan semoga video ini bermanfaat, pastinya seperti itu. Ya, buat sahabat aku semua yang sudah klik video ini, terima kasih sekali, ya. Dan yang sudah subscribe, terima kasih. Yang belum subscribe, monggo silakan subscribe, karena subscribe semua adalah motivasi buat Gondes membuat video-video terbaru, ya. Jangan lupa, ini adalah prediksi tanpa mengurangi penghormatan tertinggi pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kita. Dan ini dijadikan sebagai clue, gambaran atau prediksi saja, tidak untuk dijadikan pedoman hidup sehari-hari. Ambil yang bermanfaat, yang tidak bermanfaat buang saja. Ya, semua kembali di tangan kamu, karena tanggung jawab hidup ada di tangan kamu. Dan tetap melibatkan Tuhan dalam segala urusan, baik kecil maupun besar. Jangan pernah meninggalkan Tuhan, ya. Tetap jangan lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil sebuah keputusan dalam hidup. Kita akan mulai, fokuskan hati, pikiran, pandangan. Ya, tak nyangka, ya, ada yang sudah tak tahan mau menyampaikan ini untukmu. Siapa orang ini? Kita akan lihat. Yang nggak tahan ini siapa, kamu atau dia? Ini bisa terbolak-balik karena itu adalah general reading. Orang ini selama ini, ya, selalu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhannya. Orang ini suka menyendiri, lebih pendiam. Dia sering kesehariannya menyendiri, tidak banyak teman, ya. Tidak banyak teman, tetapi orang ini jangan salah, ya, orang ini berkarismatik. Daya tariknya luar biasa. Ada Virgo di sini terlihatnya, ya. Orang ini pendiam, orang ini kalem. Oke. Nggak nyangka, ya, ada yang sudah tak tahan mau menyampaikan ini ke kamu. Apa yang dia ingin sampaikan, perasaannya, dan siapa orang ini, ya, kita akan lihat. Orang ini siapa dan apa yang ingin dia sampaikan. Kita berbicara tentang hubungan. Oh ya, Gondes mempunyai video atau channel baru di mana membahas tentang keuangan, tentang kesehatan, dan tentang perjalanan percintaan kalian, zodiak. Ini memenuhi request dari sahabat semua yang untuk membuat channel tersendiri, ya. Untuk mereka yang ingin tahu, nanti Gondes akan share untuk channelnya. Oke. Ya, seseorang yang notabene itu nggak pasti, ya. Orang ini belum, orangnya itu bukan orang ini orang punya kepribadian yang belum bisa menemukan jati dirinya. Dia ini masih menyendiri. Makanya kalau dia itu menyendiri itu bukan karena dia itu ada sesuatu yang dia ingin fokuskan, seperti itu, ya. Seperti itu. Orang ini masih belum bisa mengerti tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia ingin sampaikan, tetapi dia perasaannya besar banget
ingin menyampaikan perasaan ini ke kamu, atau ingin menyampaikan sesuatu ini ke kamu gitu ya. Ini orang kamu kenal, ini orang kamu lihat, cuman kamu mungkin tidak menyangka. Orang ini masih belum ada keberanian, intinya seperti itu, karena selama ini orang ini kan enggak notabene bukan orang yang ceria, bukan orang yang supel simple gitu, bukan ya, bukan supel dan simple ya, seperti itu. Dia itu ingin melakukan atau ingin mengatakan tentang sesuatu ya, dimana seseorang ini pernah atau gimana ya, pernah melakukan atau pernah ditinggalkan, dan saat ini orang ini yang pasti ya, ini kita langsung pasti aja, orang ini ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik ya, ingin menjadi hidupnya itu lebih semarak. Kalau kemarin dia itu kan orang ini tuh lebih pendiam, lebih malu-malu, lebih suka menyendiri ya, karena dia kayak orang yang belum menemukan dirinya sendiri gitu. Dan saat ini setelah melihat kamu, dia itu ingin melakukan sebuah perubahan, sebuah urbanisasi, dari pendiam menjadi ya berarti kayak nggak jauh ya, dari pendiam menjadi lebih ramah atau lebih bisa bergaul dengan yang lain, seperti itu. Dan ini adalah motivasinya adalah kamu ya. Orang ini melihat kamu, jadi orang ini orang yang kamu kenal ya, tidak jauh-jauh amat, tetapi dia itu punya ciri khas. Kalau kamu mau tahu orangnya adalah orangnya itu pendiam, dan dia orangnya pemalu, tidak banyak ngomong lah, sering mengisolasi diri sendiri gitu loh, suka menyendiri ya. Kenapa? Karena dia orangnya tuh belum bisa menemukan dirinya itu siapa sih gitu, belum mengerti apa yang dia lakukan tuh bagaimana sih gitu, apa ya, belum menemukan jati dirinya gitu, gampangannya seperti itu ya. Dan di sini orang ini jadi seseorang ini tuh kayak mempunyai sebuah keinginan yang harus, yaitu ingin merubah kehidupannya menjadi lebih ya, seperti itu, kayak berpindah gitu, berpindah tempat, dari duduk di sini pindah duduk ke sini untuk menjadi lebih baik. Nah, seperti itu bahasanya ya. Oke. Dan ini keinginan yang harus, sebuah ego ya, seperti itu. Kita akan lihat lagi. Gak nyangka ya, ada yang sudah tak tahan mau menyampaikan ini untukmu. Ini orang dekat sama kamu, dan kamu pun gak akan kepikiran, karena orang ini memang pendiam, notabene dia suka menyendiri, dan bukan tipe yang ceria, yang senang berteman terus jalan sini jalan sono ngopi-ngopi gitu, enggak. Dia lebih ke pendiam, pendiam itu sama enggak dengan orang yang berpenampilan kacamata culun kayak di sinetron atau di film-film itu. Bukan seperti itu ya. Di sini ada, jadi dia mempunyai sebuah keinginan yang harus tentang perasaannya yang dia sudah rasa, yaitu tentang kelimpahan cinta. Ini ditujukan ke kamu ya, karena ini orang akan menyampaikan, dan memang sudah tak tahan ingin disampaikan ke kamu perasaan cintanya ke kamu ya. Diam-diam itu orang ini sepertinya memperhatikan kamu, dan dia mempunyai perasaan lebih buat kamu, yaitu sebentuk cinta ya. Di situ terlihatnya seperti itu, dia mencintai kamu, tetapi
ciri-ciri orang ini sudah kami sebutkan tadi ya, bahwa orang ini memang benar-benar sudah nggak tahan, jadi harus berani. Walaupun terlihatnya di sini adalah pemalu ya, lebih banyak mengisolasi diri, tapi memang dia sudah nggak tahan dan ingin merubah kebiasaan menyendirinya ini menjadi sebuah, atau lebih berani maju ke depan ya. Apa nekat ya, Des? Bukan nekat. Orang yang sudah memang betul-betul sudah nggak tahan itu kan bisa melakukan, jadi pendiam jadi lebih berani ya, jadi agresif. Yang pasif menjadi aktif atau agresif gitu. Ini yang akan dia lakukan ya. Tak nyangka ya ada yang sudah tak tahan. Ini udah lama sepertinya menahan perasaan ke kamu, cuman kamu nggak ngeh aja, karena kamu juga nggak nyangka di sini orang ini kan begitu pendiamnya, begitu kalemnya, begitu ya kan, begitu nggak nyangka aja. Tapi orang ini ternyata mungkin secara nggak kamu tahu dia lebih banyak diam-diam memperhatikan kamu, dan kamu adalah idolanya ya, dan kamu adalah idolanya seperti itu. Orang ini temen loh, bener kata Godas, ini adalah orang yang kamu kenal. Mungkin kalau kerja di kantor ya, ini teman sekantor yang selama ini diam-diam memperhatikan kamu, mengidolakan kamu, atau ngefans sama kamu, atau naksir kamu, tapi kamu nggak paham ya, seperti itu ya. Seorang The Hierophant, dia tuh udah banyak menyimpan perasaannya ke kamu, bahkan dia sudah menata tata kalimat ya, dimana sudah terkoordinir di dalam pikirannya, cuman dia belum bisa cara mengkomunikasikan, karena dia sebetulnya ingin cari waktu yang tepat, kesempatan yang tepat, tapi orang ini sudah tidak tahan. Ini adalah bagian di dalam lingkungan kamu atau teman kamu. Cobalah kamu perhatikan, kamu coba untuk merenung, apakah iya sih gitu. Misalnya kamu menonton video ini, atau memang ini adalah ranah kamu, ini orang ini sudah naksir kamu lama, mungkin seperti itu ya, mungkin seperti itu, tetapi dia baru ingin menyampaikan perasaannya ini saat ini ke kamu ya. Kita akan lihat. Naksir yang lama yang ditahan-tahan karena kebiasaan dia yang memang nggak ada keberanian ya, apa bukan culun Des, orang yang apa ya, orang yang tidak ada keberanian ya, bukan, dia sebetulnya mungkin berani, cuman dia tuh kurang percaya diri seperti itu ya. Kita akan lihat. Dia itu kurang percaya diri terhadap perasaannya atau terhadap lingkungan, karena dia memang mungkin ada sosok minder, jadinya dia malah pendiam gitu. Tak nyangka ya, ada yang sudah tak tahan mau menyampaikan ini untuk kamu ya. Ada kekuatan ya yang tiba-tiba itu kita bicara tentang dia ya, pada dia kekuatan ya. Secara naluriah ya, dia tahu apa yang terbaik buat dia ya, dan dia mempunyai kekuatan untuk mengatakan atau tidak, sebetulnya seperti itu, atau pergi saja di suatu saat. Tapi jujur ya, di sini dia ngerasa dari ketidakpastian dan pencarian ini, dan ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih ini, dia menggunakan sebuah power ini ya, power daripada dia punya itu untuk melakukan perubahan benar-benar, dan ingin mengatakan ya, kekuatan yang
tiba-tiba dia punya itu yang awalnya mungkin nggak pernah nimbul ya, kekuatan terpendam gitu ya, kekuatan yang terpendam. Jadi apa ya, setiap manusia mempunyai sebuah ego, setiap manusia mempunyai sebuah emosi jiwa, sebuah luapan dari keinginan hati, dimana seorang pendiam seperti dia pun memiliki sebuah power, mempunyai sebuah energi ya, energi yang benar-benar besar atau tinggi atau besar ya, besar itu. Dan di saat ini dia akan menggunakannya untuk menyampaikan ke kamu, karena perasaan yang memang notabene sudah nggak tahan. Mungkin dia sudah menahan begitu lama, naksir kamu sudah lama, atau memperhatikan kamu sudah lama ya, seperti itu. Dan dia sudah tidak bisa menahan perasaannya, mempunyai perasaan cinta yang besar. Ini adalah teman kamu ya. Ini di sini terlihatnya orang ini mengenal kamu atau ada di sekitar kamu. Ya. Kita akan lihat friendship, nurture the bonds of friendship with him. Your relationship and your love life will dramatically improve ya. Persahabatan, jadi orang ini memang ada di sekitar kamu atau kamu mengenalnya ya. Secara alamiah berteman itu ya wajar, dia juga wajar berteman, cuman dia punya karakter yang tidak lir, tahu nggak lir? Lir tuh terbuka seperti teman yang lain. Jadi orangnya lebih pendiam, pemalu, kalem, nah, seperti itu ya. Dia tahu bahwa ada cinta yang terpendam di hatinya untuk kamu. Nah, itu yang akan dia ingin sampaikan ke kamu gitu ya. Itu kita perjelas agar kamu lebih jelas gitu. Sekarang kita akan cari penegasannya. Mungkin dia tidak berpikir seperti ini. Desakan perasaan itu mungkin lebih kuat atau energinya lebih kuat daripada selama ini banyak menahan. Itu ibaratnya kalau bendungan itu jebol gitu ya kan. Dia tidak ingin melebar kemana-mana, dia harus menyampaikan perasaan ini. Mungkin dia juga sudah menyiapkan segala resiko seandainya kamu tolak atau resikonya itu kamu nggak respon gitu ya, enggak masalah. Yang penting dia meluapkan perasaannya karena dia sudah tidak tahan. Ini selalu ada di dalam pemikiran dia. Mungkin kamu nggak ngerti ya, pemikiran dia itu kuat sekali ya, kuat sekali. Kita lihat lagi kartu berikutnya tentang penegasan ya. Dia ingin menghubungi kamu, mungkin akan terhubung ya beberapa saat atau memang sudah terhubung ya. Ini ada bagian dari perjalanan hidup dia, dimana dia harus menyampaikan perasaan ini karena memang sudah tidak tahan lagi. Dan ini ada juga yang mengenal kamu, tetapi terlihatnya di sini orang ini mengenal atau berkenalan dengan kamu melalui medsos atau sosmed ya, seperti itu, atau LDRan. Tapi ini sudah kenal sebelum dia menyampaikan perasaan itu, memang sudah sempat menjalin pertemanan gitu loh. Kalau FB ya pertemanan, dia nge-like, dia komen, dia nge-like tengah komen ya. Dari terbiasa itu menjadi sebuah ketertarikan ke kamu, tetapi kamu sendiri malah nggak ngerti, kamu malah nggak nyangka kalau orang ini ada feel buat kamu, sehingga kamu tuh nggak ngerti gitu. Makanya di sini aku bikin judulnya nggak nyangka ya. Seseorang seperti dia kok punya perasaan seperti ini gitu. Ciri-cirinya udah aku disampaikan ya. Dan nanti dia ini ada yang sudah memang berkomunikasi dengan kamu, tapi sebatas teman aja, entah open itu kan pertemanan ya kan. Tapi sebetulnya ada sesuatu yang dia tahan. Ada the tower, ada suatu kegagalan. Dia mungkin sudah pernah mengalami sebuah kegagalan dalam hubungan, atau dia memang benar-benar merasa takut. Tetapi di sini dia punya power,
dimana dia ingin menyampaikan saja perasaan ini untuk resiko atau nanti untuk dia udah siap dengan segala resiko. Misalkan kamu terus nggak suka, terus kamu memutus hubungan itu, ya sudah, memutus hubungan pertemanan, ya sudah, dia sudah intinya ingin merubah dari rasa yang dia pendam menjadi sebuah kejujuran. Seperti itu, seperti itu ya. Lihat lagi kartu berikutnya tentang seseorang yang nggak tahan, yang ingin menyampaikan ini ke kamu. Ini itu apa? Perasaan, bukan kebencian ya ini ya, tapi perasaannya ke kamu. Gondes nggak menggunakan kartu banyak atau di meja ini bertebaran kartu bertumpuk-tumpuk ya. Satu, memang Gondes lebih ngeringkes aja, kita ambil fak-faknya aja. Gondes lebih bersikap subjektif, tidak mengada-ada, tidak menghadirkan yang bentuk PHP-in ya, PHP-in kamu. Jadi tidak akan Gondes panjang lebarkan, tetapi Gondes hanya mengambil poin-poinnya, dan ini ada bersifat subjektif, tidak mengada-ada, yaitu tetapi yang aku lihat, yaitu yang aku bacakan tentang sebuah ketulusan perasaan cintanya ke kamu, bukan cinta apalah apa. Makanya dia yakin, dia ingin menyampaikan apa yang terpendam di dalam hatinya daripada nanti dia malah sakit. Ya kan, sakit kan? Sakit apa? Sakit asma, tahu nggak? Orang yang mempunyai perasaan cinta terhadap seseorang ditahan saja, disimpan sendiri ya, disembunyikan sendiri, itu tidak memberikan solusi pada kejiwaan seseorang. Misalkan Gondes ya, Gondes jatuh cinta pada kamu gitu, itu kalau aku simpan mungkin hari, 2 hari, 3 hari Gondes bisa bertahan, tapi karena cinta itu berkembang terus di dalam hati Gondes hingga bertahun-tahun atau berbulan dulu ya, kalau bertahun-tahun itu kebanyakan, berbulan dulu itu jadi sebuah mekar, tapi hanya dihalu saja karena nggak ada keberanian untuk menyampaikan kepada seorang. Itu tidak baik untuk fisik seorang Gondes. Seorang fisikis Gondes itu akan mulai terganggu. Karena apa? Cinta itu semacam virus, kayak virus influenza, tahu nggak? Ganas, cepat menular dan merambat di seluruh tubuh. Pileknya di hidung tapi sakitnya dari kepala hingga ujung kaki. Ibaratnya seperti itu. Paham ya? Paham. Ngerti ya? Ngerti, oke. Jadi kalau Gondes punya sebuah solusi, ini buat diri sendiri ya. Misalkan Gondes itu udah berlaku sejak lama sekali Gondes jalanin. Gondes akan menyampaikan perasaan ini kepada seseorang yang aku sayang, aku cinta, aku taksir. Jatuh harga diri dong, Des. Bukan masalah harga diri, tapi saya sayang terhadap diri saya sendiri. Saya berusaha untuk mencintai diri saya sendiri. Bagaimana aku bisa mencintai orang kalau diri aku sendiri tak aku cintai? Contohnya aku harus menahan sesuatu yang membuat secara fisikis aku tuh terganggu. Bagaimana aku bisa melanjutkan hidup aku? Itu yang aku pegang, kuncinya ada di situ. Makanya Gondes nggak pernah untuk menahan sesuatu hal, tapi bukan arogan ya, bukan arogan, bukan apa namanya, bukan arogan, bukan cinta sebentar langsung. Dikelola dulu ya kan, dikontrol dulu, tapi sudah nggak mampu, sampaikan saja. Dan ini semua harus siap dengan resiko ditolak atau diterima atau diuring-uring atau dihina-hina. Itu hal yang wajar, tetapi yang pasti kita mencari aman untuk diri kita sendiri agar tidak terjadi sesuatu yang nanti justru akan mengganggu di kedepannya hari gitu. Nggak arogan ya, jangan murahan gitu loh. Menyampaikan perasaan secara berkelas, kamu pasti tahu bagaimana cara menyampaikan yang tidak memalukan diri sendiri tetapi orang paham. Seperti itu demi kesehatan, karena cinta itu, bahasa cinta itu sebetulnya indah, tetapi kalau untuk seseorang
yang sepihak atau untuk seseorang yang putus itu akan menjadi sebuah bencana atau sebuah penyakit, bahkan mengganggu sampai ke fisik, secara fisik saja iya, secara mental juga iya, seperti itu. Hati-hati, ada banyak orang stres karena jatuh cinta nggak kesampaian, ada banyak orang stres karena diputus cinta. Berarti cinta itu menyakitkan ya, sebetulnya itu sih lebih dekatnya ke sini daripada kebahagiaannya. Jadi kamu harus pintar mengelola hati, pintar mengontrol hati. Jangan sembarangan menjatuhkan hati agar kamu sehat selalu. Gitu. Ini toh. Nggak malu yang disampaikan, nggak ada. Wanita kok nyampein dulu. Sekarang itu zaman dikit. Ya, yang penting kita masih tahu kelas-kelas kita. Jangan terlalu fanatik untuk cewek itu pamali menyampaikan perasaan atau jatuh harga diri. Ini bukan masalah harga diri, bukan masalah cewek yang menjatuhkan harga diri atau nggak punya malu, tapi untuk kesehatan secara mental dan fisik kita, karena kita ini mempunyai kehidupan kedepannya di mana kita harus melanjutkan. Ya kan kamu tahu sendiri orang jatuh cinta itu maunya diem, melamun, apalagi orang patah hati menangis, ya kan? Itulah kehebatan cinta. Hati-hati, jangan gampang jatuh cinta. Tamengin diri kamu, jangan sampai kamu udah jatuh cinta. Kalau mau jatuh cinta tuh dipikir dulu, dia layak nggak kamu cintain. Jangan dibiarkan perasaan itu berkembang ya, tapi tidak ada titik akhirnya. Paham nggak? Paham. Oke, terima kasih. Kita lihat satu kartu karena Gunes menebar penegasannya A5 ya, Wheel of Fortune ya. Berjalan seiring waktu, berjalan semuanya akan menjadi lebih baik. Ini orang sudah betul-betul powernya keluar. Jangan salah, orang diam nggak punya power, lemet gitu, enggak, lemot enggak. Terus ya pokoknya terus orang yang pendiam itu enggak punya keberanian. Ini orang punya power. Setiap manusia punya power, cuman dia itu menggunakannya di saat tertentu atau memang dia itu sembarang tempat menggunakan power. Orang yang selalu energi itu pakai power ya, pakai power, maksudnya orang yang terlalu agresif itu ya pakai power, tetapi orang ini tidak menggunakan sembarang waktu, di saat-saat tertentu saja. Bukan orang yang tipenya itu senang maju duluan atau ya ibaratnya tuh kayak orang yang enggak ceria, enggak kalem, orangnya tuh kalem, nggak banyak ngomong gitu loh. Dia itu terlalu irit energi ya, lebih baik diem. Nah ini juga berbahaya orang seperti ini gitu loh. Untung dianya kemudian mempunyai inisiatif untuk melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik, yaitu menyampaikan perasaan, dia mengeluarkan powernya, keberaniannya masuk ya, seperti itu ya. Kebahagiaan yang akan dia terima ya, ini semuanya aku udah sampaikan. Terserah kalian nanti, seandainya ini adalah ranah kalian, mau diterima ya nggak apa-apa, tapi kalau nggak diterima tolong dijawabnya dengan lebih sopan, lebih bijaksana. Kenapa? Orang yang berani mengeluarkan perasaannya itu biasanya orang yang serius. Tapi beda itu tiap hari mengeluarkan itu namanya playboy atau player, memang modus. Ada orang yang setiap hari mengeluarkan kata seperti minum obat, selamat pagi, selamat siang, udah makan belum, I love you, bla 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 bla. Orang yang banyak bicara beda dengan orang yang menggunakan powernya di suatu saat, atau orang yang aktif beda lagi ya. Ini bukan, kalau orang yang seperti itu biasanya orang yang modus PHP-in, memang itu senjata dia itu dengan kata-kata manis. Jangan pernah terpikat oleh kata manis ya. Seorang
maskulin atau feminim yang serius, biasanya dia akan mengatakan sesuatu tertentu di waktu yang tertentu juga. Tidak sembarang hari, sepandang menit, sepandang waktu mengatakan love you, aku cinta kamu, udah makan belum, sudah minum belum, mari kita bobo, selamat bobo, good next. Nggak seperti itu. Itu tipe orang yang suka gombal. Jadi kamu jangan terpikat oleh kata-kata seperti itu. Ya, kalaupun kamu memang suka diucapin seperti itu, ya kamu jangan main hatinya terlalu jauh. Serahkan hati kamu 50% aja. 50%-nya kapan? Nanti loh, ada tahapan seperti itu. Ya, oke, sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Semoga ini bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran tentang seseorang yang kamu kenal, seseorang yang memang notabene kamu mengenalnya, tetapi dia punya karakter yang berbeda mungkin dari cowok yang lain atau feminim ya, atau wanita yang lain. Ya, ini bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Letakkan energinya di mana kamu berada. Kalau ini adalah ranah kalian dan kurang detail, silahkan personal reading, dibuka 24 jam. Insya Allah prosesnya lebih cepat dari biasanya. Ya, sekarang kamu daftar personal reading, insya Allah maksimal 10 jam sudah ada hasil seperti itu. Ya, kenapa Anda kok begitu sekarang? Gondes akan lebih tepat waktu dan menghormati sahabat semua, menghargai sahabat semua. Sekalipun Gondes capek, enggak apa-apa, yang penting kalian bisa mengerti apa yang kamu pertanyakan itu segera mendapatkan jawabannya. Insya Allah. Oke. Di sini ada energi Virgo, ya, ada energi Taurus, ya. Juga di sini ada energi Virgo kuat sekali ya. Ada energi Libra, juga ada energi Leo, tipis-tipis ya. Juga ada energi Gemini, ya, seperti itu ya. Oke. Kalau Gondes bicara tentang energi, bukan berarti itu harus terfokus pada zodiak yang Gondes sebutkan, tapi Gondes saya menyampaikan inilah zodiak yang terlihat di sini, tetapi Gondes lebih condong ke elemen, ke energi yang tercurah dan tertumpuk di tebaran kartu ini. Adalah ada energi yang di sini tercurah, ada energi dari api ya, udara ya, dan tanah, seperti itu. Gondes akan shuffle pesan untuk kamu. Tolong kirimkan energi kamu untuk aku. Fokuskan pada shufflean pesan ini agar Gondes bisa mendapatkan pesan yang untuk kamu lebih mendekati ke akurat ya. Fokus ya. Pesan untuk kalian yang menonton video ini atau menemukan video ini. Allah memberkati langkahmu. Amin. Amin. Kalau ada doa bagus tolong diaminin ya. Kamu berbahagia, berhak bahagia tanpa dia. Gondes sudah sampaikan. Kalau memang ini kamu ada ranah kamu dan kamu tidak menginginkan dia, jawab dengan baik-baik dan sopan, yang arif ya. Jangan menyakiti. Kamu bisa menolak karena kamu yang menjalani, kamu yang akan merasakan. Terimalah dia apa adanya. Kalau kita cinta ya terima apa adanya. Jangan mencari yang nggak ada ya kan. Terima dia adanya. Orang adanya seperti itu ya diterima. Kalau memang kamu cinta. Cinta itu kan tidak ada syarat lain kecuali iman ya. Itu aja. Orang nggak bagus, orang nggak cantik, orang nggak tampan, kalau imannya bagus, kenapa kita tidak buka hati? Nah gitu. Cinta tanpa syarat bohong. Cinta itu kalau menurut Gondes ada syaratnya, yaitu iman ya kan. Karena dengan iman semua akan terarah.
ya kan. Kalau masalah face tuh ya nomor kesekian, yang penting sehat. Sehat itu merangkum semuanya ya. Banyak uang kalau nggak sehat sama aja, tampan kalau nggak ada uang sama aja, tampan kalau nggak sehat sama aja. Sehat, iman dan sehat pastinya seperti itu. Jangan pakai topeng. Kalau iya iya, kalau tidak tidak. Jangan mempermainkan. Dimana kamu mempermainkan suatu saat akan menuai dari hasilnya, karena itu dinamakan atau disebut karma, hubungan karma relationship ya, hubungan karma, yaitu karma itu adalah hasil dari perbuatan yang kamu buat dan akan kamu terima gitu ya, dan hasilnya ya. Pasti temanku itu semua baik-baik kok ya, nggak ada yang membuat jahat terhadap orang, karena menjadi orang baik itu lebih baik ya kan. Apakah kamu benar-benar mencintai? Tanya dirimu sendiri, apakah kamu mencintai dia atau tidak sebelum kamu memutuskan untuk menerima orang ini, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Tetap jadi orang baik, berjalan di dalam kebenaran, jangan melampaui batasan dalam menjalin hubungan, karena segala sesuatu yang melampaui batasan akan merugikan diri sendiri ya. Dan jangan pernah jauh-jauh dari sang pemilik. Cintailah dia karena Allah ya. Mencintai karena Allah itu akan timbul perasaan ikhlas, karena yang datang dan pergi itu karena kehendaknya. Tidak ada yang serba kebetulan di dunia ini ya. Oke, paham. Dan cara mencintai dengan pengertian kamu sendiri, karena mencintai dengan pengertian sendiri itu endingnya akan kecewa kalau di luar ekspektasi kamu atau di luar keinginan kamu ternyata enggak seperti ini. Nah, jangan sampai seperti itu. Makanya serahkan cintamu, sayangmu, apapun permohonanmu karena Allah. Kamu hanya diwajibkan untuk berusaha ya, menanam, menyirami dan merawatnya. Selebihnya serahkan pada sang pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua ya. Tetap bersyukur dalam keadaan apapun, positive thinking pada Gusti Allah ya. Semuanya itu kuasa Allah. Saat ini dia cinta, besok pagi tidak mungkin ya, tidak mungkin tidak cinta, karena mungkin hari ini cinta, besok pagi bisa tidak cinta. Semua adalah kuasanya. Jadi kita serahkan pemiliknya kepada pemiliknya, tetapi kita diwajibkan berusaha seperti itu. Tetap jangan pernah lupa untuk melibatkan Tuhan dalam mengambil keputusan atau langkah hidupmu, atau gunakan intuisi hati kamu. Intuisi hati itu apa sih? Intuisi hati adalah bimbingan ilahi. Hati kecil tidak akan pernah salah ya. Oke. Jaga kesehatan, jangan lupa, karena kesehatan adalah sumber dari kita bisa melakukan aktivitas, termasuk cari uang, termasuk beribadah ya kan, seperti itu. Tetap jadilah orang baik dan jangan pernah menyesal cari orang baik. Jangan pernah lelah jadi orang baik, jangan pernah menyesal jadi orang baik. Lakukan yang terbaik menurut ajaran keyakinan kalian masing-masing. Oke. Ada kesalahan dalam ikhwan dan dastara tentang hati dan jiwa, ada kemana mutlak milik sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Bye.